Kalau kita berinvest terhadap suatu startup, startup itu pasti ada foundernya ya. Nah, itu founder menjadi faktor utama apabila kita mau invest. Istilahnya kita menyimpan duit atau memberikan pinjaman ke orang, kita harus percaya bahwa orang yang kita pinjamkan atau yang kita titipkan itu dia bisa amanah, bisa menjalankan bisnisnya dengan baik sehingga uang kita bisa kembali dengan berlipat ganda. Terus yang kedua pasti kita melihat industri size-nya. Kalau orang menjalankan bisnis di suatu area ternyata size-nya kecil, ya artinya dia nggak akan bisa growth, nggak akan bisa berkembang, ya udah mentok di situ-situ aja. Nah, jadi kita harus melihat bahwa industri size-nya bisa besar dan kemudian dilanjutkan dengan growth traction. Kalau industrinya besar, si startup-nya tidak bisa berkembang, tidak bisa membesar, ya artinya dia tidak bisa mengambil peluang tersebut, peluang pasar yang ada. Dan berarti ada yang salah di startup tersebut. Dan untuk bisa mengambil peluang tersebut, dia harus punya IP, Intellectual Property Right, sehingga dia bisa membangun suatu kelebihan ya, misal platformnya dia lebih dari startup-startup lain yang sejenis gitu ya. Dan tentu saja terakhirnya kami kalau mau berinvest melihat juga notable investor yang lain seperti apa. Jadi investor-investor bagus apa saja yang sudah masuk ke sana sehingga kita bisa sama-sama believe bahwa oh ini startup ini bakal besar ke depannya. Oke. Nah, tapi kalau dari segi tren pendanaan seperti apa sih sebetulnya di tengah pandemi? Apakah memang masih sama seperti di masa sebelum pandemi begitu ataupun juga pendanaan secara berseri begitu atau justru pandemi ini semakin memperkuat peluang begitu agar bisa IPO ataupun juga melantai di bursa saham seperti yang dilakukan oleh Bukalapak dan nantinya disusul oleh Kredivo? Ya, betul. Memang dengan masa pandemi saat ini banyak bisnis-bisnis tradisional yang nggak maju. Seperti orang biasa dulu invest di energi gitu ya. Ternyata orang nggak butuh minyak, sekarang nggak kemana-mana gitu kan. Terus butuh invest di sektor-sektor real lagi banyak terganggu. Nah, sekarang banyak uang yang beredar mulai bergeser kepada startup karena tadi startup bisa mendigitalisasi proses, kemudian membantu pain problem dari customer. Jadi tren pendanaan startup saat ini semakin tinggi gitu kan. MDI pun saat ini kita mengelola fund committed fund sekitar 910 juta US dollar dengan ada 6 aktif fund dari internal dan eksternal gitu kan. Mereka mensasar fund-fund kami itu mensasar startup dari berbagai stage, dari startup yang very early sampai yang later stage. Artinya banyak orang believe untuk menitipkan uang di kami untuk berinvest di startup karena memang tadi bisnisnya sangat bagus saat ini. Dan MDI itu dalam berinvest juga kita melihat bahwa ternyata dari startup-startup yang ada peluang untuk menangkap sinerginya itu sangat banyak. Ya, kemudian sinerginya bisa dibawa di Telkom Group, di BUMN, kita sama-sama men-serve customer, men-serve rakyat Indonesia, dan ujung-ujungnya pasti adalah peningkatkan valuasi startup tadi. Jadi terbukti dengan sampai saat ini MDI sudah ada 2 startup yang menjadi unicorn. Itu artinya growth-nya sangat menarik dan bisa memberi kickback atau keuntungan dari investment kami itu cukup besar. Oke, tadi berbicara tentang feedback dan juga keuntungan begitu kan, apalagi juga dilakukan tadi permodalan juga untuk startup-startup yang berada di early stage begitu. Artinya memang resikonya juga lebih besar begitu. Tapi kalau kita lihat evaluasi lagi dari MDI Venture seperti apa sih hasil ataupun juga keuntungan dari yang sudah dilakukan selama ini? Betul. Jadi kami dengan beberapa fund yang kami kelola dengan kerjasama dengan pihak asing, misalnya dari Korea, dari Eropa gitu, mereka mau berinvest di Indonesia. Jadi kalau investment dilakukan di tahap-tahap yang early stage, memang di sana high risk tapi high gain juga. Jadi misal dari beberapa startup yang berhasil mungkin persentasenya kecil, tetapi gain yang dihasilkan dari investment tersebut itu akan menutup kerugian yang dari startup-startup yang fail tadi. Nah, tetapi ada juga fund kami, mayoritas fund kami yang dari Telkom Group, kita investnya di yang later stage gitu kan. Later stage itu artinya money multiple yang kita peroleh memang nggak bisa sampai 5, 7, sampai 10 kali, memang nggak sebesar itu. Tetapi startupnya lebih besar. Mereka sudah punya basis pelanggan, mereka sudah basis revenue-nya sudah jelas gitu. Jadi lebih aman di sana. Nah, jadi kami memang membagi investment kami berdasarkan tesis-tesis dari fund-fund tersebut ke seluruh life cycle dari startup tersebut dari awal sampai dari growth stage. Oke, jadi memang dilakukan diferensiasi begitu untuk portofolio yang ada di MDI Ventures sendiri. Nah, kemudian kita ketahui juga bahwa MDI Ventures ini juga tidak hanya berfokus kepada perusahaan rintisan ataupun juga startup-startup yang ada di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Begitu ada beberapa negara yang juga turut dijamah begitu oleh MDI Ventures. Nah, tapi kalau kita lihat sendiri, negara mana sih yang berpotensi paling menarik? Apakah sebetulnya Indonesia ini juga tidak kalah begitu dengan negara-negara lainnya?
Betul, sangat-sangat Indonesia tadi saya sampaikan di depan, Indonesia sangat menarik dari investor luar. Jadi sekarang banyak investor-investor global yang tier 1 sudah masuk ke dalam. Sehingga kami pun kalau mau berinvest di startup, kita rebutan. Jadi startup yang memilih, oke, saya mau venture capital ini, saya mau venture capital yang bukan, artinya mereka yang mengemis-emis ke venture capital enggak. Jadi startup yang bagus sudah melakukan hal seperti itu. Nah, kalau kita tanya startup dari negara mana yang bagus, jadi sekarang secara global itu unicorn itu sudah berlipat ganda luar biasa jumlahnya, sudah ratusan. Nah, startup-startup yang saat ini kami sudah invest di sekitar 12 negara. Dan mayoritas kita invest di startup di Indonesia atau Asia Tenggara. Yang Asia Tenggara itu ada basisnya di Singapura, karena banyak startup-startup lokal kayak di Indonesia, di mana pengen berbasis di Singapura untuk memudahkan investor-investor asing masuk, karena mereka lebih familiar dengan sistem hukum dan perpajakan di Singapura saat ini. Nah, selain itu kami juga banyak berinvest di startup di Amerika, karena mereka banyak membawa teknologi high-tech seperti AI, biotech, IoT, blockchain, dan lain sebagainya. Nah, jadi fokus investment MDI saat ini adalah startup-startup di Indonesia atau di lokal di Southeast Asia, dan startup global yang tadi di 12 negara yang mereka berfokus untuk menggarap market Indonesia. Ya, jadi mereka harus bring their technology to our market share gitu kan, untuk target market di Indonesia. Mungkin itu yang kami fokuskan saat ini. Oke, nah Pak, di tengah saat ini juga lagi ramai ya fenomena ataupun juga euforia startup-startup dan juga unicorn yang mulai masuk ke bursa efek setelah kemarin Bukalapak, kemudian juga nanti akan ada GoTo begitu. Sebetulnya kolaborasi dan juga peluang apa sih yang bisa dilihat di tengah masuknya perusahaan-perusahaan ini ke bursa efek Indonesia? Oke, jadi masuknya startup-startup ke dalam bursa efek itu adalah hal yang sangat positif, sangat menarik gitu ya. Karena di luar negeri itu sudah dilakukan dari beberapa saat yang lalu, udah cukup lama. Sebagai contoh, beberapa startup MDI yang diinvest itu sudah masuk, ada dua, satu di apa namanya, invest di Jepang gitu, dia masuk ke bursa efeknya Jepang, satu lagi dia masuk ke bursa efeknya di Australia gitu kan. Nah, itu sudah terjadi 1 atau 2 tahun yang lalu. Kemudian di Indonesia ini dengan masuknya startup tersebut ke dalam bursa efek Indonesia akan menambah opsi bagi investor. Karena investor itu punya risk appetite-nya berbeda-beda ya. Ada yang risk appetite-nya aman gitu kan. Money multiple sedikit aja nggak apa-apa, yang penting startup perusahaan yang saya invest aman. Tetapi ada juga yang pengen gain-nya tinggi tetapi ya dia berani ambil risiko. Nah, dengan si startup itu masuk ke bursa efek tadi, dia akan menambah ya appetite-nya, risk appetite yang berbeda yang bisa diambil oleh si investor. Kemudian dengan adanya masuk ke bursa efek tersebut, maka akan muncul pendanaan baru dari publik untuk si startup tersebut. Jadi startup tidak hanya bergantung kepada private investor atau ke venture capital, dia bisa menerima pendanaan dari publik, dan publik tertarik. Terbukti dengan begitu kemarin IPO-nya Bukalapak, cukup banyak investor dari publik dan valuasinya jadi luar biasa growth-nya. Kemudian dengan startup tersebut masuk ke dalam bursa efek, itu mendapat validasi ini dari masyarakat umum bahwa memang valuasi startup itu bagus, atau kalau memang dia jelek, dia akan saat itu akan ter-drag down valuasinya saat itu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya.